Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan akan majukah Kaisang Pangarep di pemilihan wali kota Depok pada 2024 mendatang. Masih ada Icuk Pramanaputra. Saya menyebutnya biar mudah jubir PSI. Sebetulnya juga wakil ketua DPD PSI di Depok, Muhammad Khalid, jubir PKS, dan Ujang Komarudin, analis politik. Kang Ujang, kalau tadi Ya, ini saya mau sedikit bicara mengenai Depok. Selamat pagi lah warga Depok dan sekitarnya gitu. Karena Kang Ujang juga orang Depok, saya tahu. Jadi kan selama ini PKS sudah menguasai kota Depok. Catatan-catatannya impresif tadi disebutkan oleh Mas Khalid begitu. Kang Ujang sendiri, Anda melihat ini akan menjadi penting dengan hadirnya karakter tokoh muda, pembaruan. Ini juga menjadi salah satu gebrakan di dalam sebuah pilkada kan. Nah, hal semacam ini mana yang akan dilihat oleh warga Depok terutama ketika nanti pilkada ini? Hampir nggak pernah kayaknya ada nama-nama yang begitu terdengar, nama-nama yang begitu highlight begitu. Kaisang menjadi salah satu warna nih menurut saya. Kalau dia betul-betul serius, Mas Kaisang harus serius ini. Saya bolak-balik nih dari tadi menyampaikan ujaran dari Kang Ujang begitu. Nah, Anda melihatnya ini akan menjadi perhatiankah prestasi dan kemudian tokoh muda pembaruan, walaupun wali kota di setiap tempat pasti juga punya catatan lebih dan kurang, itu pasti. Kang Ujang. ya kan begini, di politik itu ibaratnya Kaisang katakanlah dengan ya calon PKS nanti, ya itu kan seperti bejana yang berbeda. Iya. Jadi katakanlah kalau Kaisang bejana A, PKS ya atau kandidat dari PKS nanti siapapun yang diusung itu bejana B gitu. Nah, ini menentukan. Artinya ketika misalkan PKS atau calon dari PKS itu bejana B tadi itu berprestasi bagus ya, dianggap sukses dalam memimpin Depok, maka peluang untuk bisa menang juga tinggi. Iya. Gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang atau incumbent ya yang gagal ya atau dianggap gagal, mohon maaf, dianggap tidak berprestasi, dianggap tidak sukses, mengecewakan masyarakat Depok begitu. Nah, ini akan menjadi peluang bagi Kaisang dengan bejana yang lain tadi atau bejana B saya sebutkan. Jadi tergantung peluangnya itu. Peluangnya Iya. itu tergantung apakah memang PKS mampu menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan sehingga warga Depok itu masih simpatik kepada PKS. Nah, kalau itu tidak bisa diraih, kalau itu tidak bisa didapatkan, ya maka kemungkinan yang hadir, yang ada adalah yang kecewa. Nah, kekecewaan itu ya kemungkinan besar akan pindah ke bejana B gitu loh. Bejana A, mohon maaf, bejana A Iya. yaitu Iya. Kaisang ataupun ke kandidat yang lain. Nah, oleh karena itu ya pilihannya tadi sudah disampaikan oleh Bang Khalid ya mesti impresif, mesti katakanlah kalau saya bahasanya mesti sukses, mesti berprestasi, ya mesti unggul. Kan ada pembanding, sukses atau tidaknya ya kepemimpinan PKS di Depok ini kan harus ada pembanding juga. Misalkan dibandingkan dengan wali kota yang lain apakah bagus atau tidak, dengan daerah lain berprestasi atau tidak. Nah, ini catatan penting yang harus dilakukan oleh PKS kalau memang ingin tetap bertahan, kalau memang masih ingin tetap unggul. Tetapi kalau banyak mengecewakan, masyarakat Depok misalkan banyak susahnya, misal gitu ya Bang Khalid, ya itu ya suka tidak suka, senang tidak senang akan berbalik arah, akan Ya. mencari figur lain yang bisa dianggap memperjuangkan aspirasi masyarakat Depok. Catatan saya sederhana seperti itu Bang Bayu. Ya, oke. Mas Icuk, Anda melihat sosok Kaisang yang akan terus didekati oleh PSI ini akan mampu membuat warga di Depok untuk beralih dari catatan prestasi yang sudah dibuat oleh PKS selama sekian tahun? Sebenarnya begini Mas, aku juga mau mensoroti terkait apa tadi capaian-capaian ekonomi yang didapat oleh warga Depok, bukan oleh wali kota Depok sebenarnya. Jadi wali kota Depok kita lihat variabelnya nanti karena itu harus dibuktikan juga secara ilmiah. Apakah variabel kinerja wali kota Depok mempengaruhi pendapatan warga kota Depok secara ekonomi. Saya rasa kita tahu semua ya Depok itu kota satelit pendukung kota Jakarta. Dan sebagian besar warga kota Depok bergantung sama Jakarta. Jadi kalau misalnya tadi disebut
kemajuan ekonomi yang didapat oleh warga Depok, saya rasa tidak wali program-program dari wali kota saya rasa nggak ada yang menyentuh ke situ ya. Walaupun dia memang itu menjadi capaian, menjadi suatu prestasi, tapi bukan untuk wali kota aja, tapi warganya mencari bagaimana itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Kita boleh mungkin nanti buka data berapa kesempatan kerja yang dihasilkan oleh teman-teman di kota Depok dan teman-teman yang kerja memang sebagai komuter di Jakarta, kan itu kita lihat tahu sendiri lah ya, di Depok tuh mayoritas warganya bekerja di luar kota Depok, kan seperti itu. Jadi kalau tadi dibilang itu adalah suatu prestasi, harusnya jadi catatan deh kayaknya malahan. Dan kalau misalnya kita lihat juga pembangunan yang sebagian besar dibangun di kota Depok, jalan tol yang saat ini ada itu jalan tol yang merupakan strategi nasional. Terus kemarin juga ada pembangunan jalan dari Wisartika, itu adalah idenya provinsi. Dan itu jadinya catatan kami juga, itu kenapa pembangunan kota Depok justru diambil oleh pemerintah di tingkat di atasnya gitu. Jadinya berarti kalau jadi dari perlu kami ada tokoh seorang wali kota yang lebih punya bagus inisiatif. Atau biarkan saja warga Depok udah bisa jalan sendiri sebetulnya. Ya selama ini kekurangannya hanya inisiatif dan mungkin komunikasi ke bawah jadi kurang gitu. Mungkin itu yang harus menjadi catatan kepada teman-teman PKS. Gitu sih Mas mungkin. Oke. Mas Saya Ali. respon ya. Iya, silakan. Jadi ini pernyataan yang absurd dari Mas Ucu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini debat-debat pilkadanya udah saya kasih sedikit-sedikit lah ya biar makin kalau seru. logiknya seperti itu tidak tepat karena itu akan menjadi sesat pikir. Karena kalau begitu kita tidak bisa melakukan indikasi atau membuat measurement atau pengukuran dari kinerja kepala daerah. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kalau berpikir seperti Mas Ijo diterapkan ke semuanya, maka kinerja semuanya itu akan diatribusikan ke siapa gitu. Di sini ada leadership ini memiliki namanya span of control atau pengawasan dari level provinsi, pusat dan kota. Jadi itulah yang harus kita lihat secara objektif. Jadi saya lihat, saya mengakui bahwa ada beberapa catatan, tapi capaian prestasi juga harus diakui. Seperti misalnya pengentasan kemiskinan. Ini saya akan sorot satu indikator saja. Kalau kita survei, apa sih yang paling penting bagi warga? Itu top of mind, itu adalah masalah ekonomi. Once ketika seorang kepala daerah atau pemimpin itu bisa menciptakan pengentasan kemiskinan, maka dia bisa menyelesaikan hampir separuh dari permasalahan dari warganya. Karena top of mind permasalahan di seluruh survei mengatakan itu adalah masalah ekonomi. Nah, Depok ini memiliki banyak program di situ. Salah satunya adalah Kartu Depok Sejahtera. Itu adalah salah satu yang menjadi program pengentasan kemiskinan. Saya pernah ikut juga sebuah konferensi Bank Dunia. Depok itu salah satu program pengentasan kemiskinannya itu menjadi best practices yang ditawarkan menjadi contoh di pertemuan di konferensi tersebut. Salah satunya adalah masalah santunan kematian. Itu adalah one of the best program yang inovatif dan menjadi benchmark di sana. Kemudian bagaimana kita melihat pengentasan pengangguran. Ada program wirausaha baru, ada 5.000 program wirausaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Dan ini adalah program inovatif, kreatif yang baru diterapkan ketika kepemimpinan PKS ini berjalan. Jadi ada dorongan-dorongan program di sini. Kalau disebut autopilot, ya, data-data pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, ini bisa rusak nih indikator-indikator ini. Kepala daerah dibilang autopilot semua gitu kan, bukan hanya Depok gitu kan. Dan ini tidak seperti itu cara menilainya. Jadi ada indikasi-indikasi yang bisa kita lihat, kita ukur, dan kita bahas secara objektif. Wah ini karena warganya. Kalau begitu ngapain ada pemimpin kalau begitu? Bagaimana kita menilai seorang pemimpin, leadership seorang pemimpin? Ya dari kinerja-kinerja yang bisa diukur. Ini disebut dengan technocratic leadership, kepemimpinan yang bisa diukur secara ilmiah dan rasional. Ada juga kepemimpinan yang diukur secara emosional. Dan ini mungkin bisa kita perdebatkan karena subjektivitas rasa atau secara psikologis itu seperti apa. Nah, masalah stunting misalnya. Stunting Depok itu mencapai
melampaui dari target nasional. Nasional itu targetnya 14%. Depok bisa menurunkan 12,6%. Ini luar biasa loh. Stunting ini, balita yang gagal tumbuh, ini bahaya untuk generasi masa depan. Dan Depok menjadi salah satu kota yang mendapat predikat kota layak anak 5 kali berturut-turut loh. Ya. Dan ini mencapai pengentasan untuk stunting itu impresif angkanya, di angka 12,6%, melampaui dari target nasional. Jadi hal-hal semacam ini itu faktual, datanya bisa kita cek dan kita ukur. Dia yang mengeluarkan adalah Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat ini, Ya. Mas Icu. Bukan Depok yang mengeluarkan. Oke, Ini BPS, ini data dari pemerintah pusat. Saya mencatat catatan-catatan tadi kan Mas Icuk. Saya kembali lagi nih, siapapun yang diusung oleh PSI untuk melakukan perubahan-perubahan kan harus berhadapan dengan data-data tersebut. Mas Kaisang kek atau siapa kek yang nanti akan diusung oleh PSI mungkin bersama partai politik yang lain. Kesiapan untuk menghadapi ini semua. Catatan tersebut kan nggak bisa hilang juga dan mungkin harus dihadapi. Nah, kesiapan ini sudah disiapkan bagi seorang Kaisang atau siapapun nanti yang maju untuk menantang PKS di Depok. Mas Icuk? Betul tadi selalu akan dibentrokan ke data-data yang dimiliki oleh pemerintah, yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Seperti tadi yang saya bilang bahwa variabel itu tuh banyak variabel yang menentukan juga. Apakah, kan pertanyaannya ini bukan asumsi saya bertanya, apakah menurut warga Depok, teman-teman yang di PKS, apakah variabel kinerja Bapak Wali Kota mempengaruhi sangat gitu, mempengaruhi atas capaian-capaian tersebut, atau jangan gitu kan, bisa jadi salah, bisa jadi benar, jangan-jangan kinerja ini ya ternyata kinerja bareng-bareng gitu, nggak hanya kinerja wali kotanya saja begitu. Dalam artian tidak mengecilkan juga bahwa ada kinerja dari Bapak Wali Kota, jelas dong. Ada tugasnya, kalau nggak ada kan ngapain kita angkat dia jadi wali kota toh? Kan kalau saat ini ada capaian, ya harusnya ada capaian karena memang tugas beliau untuk menuntaskan kemiskinan tadi yang disebutkan, ya memang tugas beliau. Tapi kami di sini menawarkan alternatif pembaruan. Jika merasa masyarakat Kota Depok membutuhkan perubahan itu, ya nanti kita tunggu saja di Pilkada di 2024. Gitu, Mas. Oke, saya ke Kang Ujang. Mungkin bagian-bagian akhir ya, Kang Ujang, Mas Holid dan juga Mas Icuk. Menarik untuk menunggu siapa yang akan berani menantang petahana di PKS di Depok, ya kan Kang Ujang? Kalaupun itu Kaisang, dia harus sangat siap melawan data-data yang sudah disiapkan oleh PKS sebagai petahana selama sekian lama. Apalagi catatan Kang Ujang, dan juga siapa partai politik yang nanti harus secara resmi, ini kita belum dengar nih, dari PSI pun belum resmi, PDI Perjuangan juga masih, ya kalau perlu daftar dulu katanya, jadi belum tahu kita nih, Mas Kaisang maju dari partai apa, catatan Kang Ujang? Ya, PDIP sudah mengkonfirmasi nantilah katanya setelah pelaksanaan Pilpres dan Pileg gitu kan, karena pilkadanya kan di November katanya. Dan di PDIP kan sudah ada aturan, satu keluarga tidak boleh beda partai. Iya. Dan itu pasti akan dipecat, sama seperti kejadian di Maluku gitu kan. Betul. Ya, suami dengan istrinya berbeda maka dipecatlah di PDIP. Nah, oleh karena itu suatu kasus yang nyata, ya makanya kita tunggu nanti komposisi atau dukungan itu muncul dari mana. Saya sih melihat ya kemungkinan kalau Pak Jokowinya, bukan kemungkinan, memang Pak Jokowi kader PDIP, lalu Gibran juga kader PDIP, kelihatannya dorongan arah dukungan itu ya bisa disematkan kepada PDIP. Karena kalau kita berkaca pada pemilu kemarin 2019, komposisi PDIP ada 10 kursi. Sudah bisa mengusung sendiri Kaisang. Sedangkan kalau kita mengusulkan dari PSI hanya 1 kursi, butuh 9 kursi yang lain. Oleh karena itu Gerindra sudah mengatakan kalau Mas Kaisang mau maju katanya ya dengan senang dan gembira akan mendukung. Cuma catatan saya Gerindra ini kan tergantung. Kalau Pak Prabowo-nya maju lalu berhadapan misalkan dengan Ganjar, sedangkan Pak Jokowinya ada di pihak Ganjar, itu menjadi persoalan sendiri. Iya. Tapi PKS sudah sering dikeroyok berapa kursi di DPRD, tapi menang terus. yang terakhir cuma 17 kursi, 2 atau 3 kali lipat, tapi berhasil menang juga, Kang Ujang. Ya,
ya nanti juga kan ada pergeseran-pergeseran Oh, dalam konteks oke. politik, ya kan. Sekarang eranya juga era-era anak muda. Oleh karena itu kemunculan Kaisang ini juga tidak bisa dianggap remeh. Dan ini juga harus dianggap sebagai calon yang kuat. Intinya siapapun yang maju, Kaisang apapun yang lain, itu harus menjadi lawan yang berat bagi PKS. Karena Harus diperhitungkan. sekali lengah ya kemungkinan bisa kalah. Oleh karena itu saya masih ingat itu bagaimana perdebatan PKS terakhir kali ya Bang Holid berdebat ingin mengusung wali kotanya ataukah ya wakil wali kotanya yang saat ini begitu. Itu sangat lama itu menentukan siapa yang akan diusung. Akhirnya ke wali kotanya yang sekarang. Nah, artinya di PKS sendiri juga punya tantangan sendiri baik konteks di internal maupun dalam konteks nanti melawan katakanlah Kaisang ataupun kandidat lain yang dianggap kuat nanti. Nah, catatan saya ya semuanya berbalik kepada masyarakat Depok. Kan ada dua ya. Ya di kita ini ada kandidat itu sebagai bintang ya katakanlah PKS maupun Kaisang atau yang lain-lain. Lalu juga ada penentu yaitu pemilih. Iya. Warga Depok ya penentunya ini pemilihnya warga Depok. Tadi tingkat kesukaan warga Depok itu juga menentukan. Tingkat prestasi wali kota Depok juga menentukan. Nah, lalu tingkat strategi katakanlah ya tingkat kecerdasan dan tingkat kalau saya katakan ya kedekatan ya kalau saya katakan kedekatan Kaisang nanti juga dengan warga Depok juga menentukan. Bukan hanya dekat bahkan ya harus menunjukkan kehebatan Kaisang juga menentukan. Oleh karena itu soal nanti apakah kalkulasi partainya yang mendukung siapa ya memang saat ini masih belum jelas. Tapi saya melihatnya kalau konstruksi aturan di PTIP kemungkinan akan didukung oleh PDIP, baru PSI akan membantu mendukung itu. Karena kemarin PDIP marah sekali ketika misalkan PSI mengatakan ya PSI yang pertama mendukung itu nggak bisa. Karena kami keluarga Pak Jokowi dan kami kursi kami lebih banyak begitu. Oke. Menarik melihat Depok dengan munculnya baliho-baliho dari PSI untuk Kaisang. Jadi kita lihat nanti petahana sedikit PKS. Komentar saya. Ya, boleh singkat sedikit saya kehabisan waktu, Mas Holid. Ya, anak muda sangat penting dalam kepemimpinan. Ya. Tapi anak muda yang memiliki rekam jejak, bukan hanya sekedar privilege karena dia anak seorang presiden. Ya, oke. Dan saya berharap anak muda akan membuat Pilkada Depok kali ini ramai-ramai orang datang ke bilik suara. Itu yang harapan saya. Kang Ujang juga pasti bersama PKS dan juga PSI. Demokrasi kita harus muncul orang-orang muda dengan track record dan keseriusan. Jadi Mas Kaisang harus serius nih majunya. Terima kasih untuk obrolannya. Kang Ujang, Mas Holid dan juga Mas Icuk. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Bayu, Kang Ujang, Mas Icuk. Sehat-sehat semua. Thank you, Mas Ujang, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara kami masih akan kembali untuk Anda. Perhatian kita yang satu lagi ini juga cukup penting bagi kita semua. 8 orang di Sintang, Kalimantan Barat meninggal dunia akibat rabies setelah digigit anjing gila.